Halo guys, balik lagi di Dhamma Friday. Pernah kepikiran nggak apa yang sebenarnya dikejar orang-orang saat mereka berdoa minta masuk surga? Apakah surga itu tujuan akhir? Atau ada sesuatu yang lebih tinggi lagi yang jarang dibahas? Dalam Buddhisme, cerita tentang surga ternyata nggak sesederhana hidup baik sama dengan masuk surga. Ada tujuan yang jauh lebih dalam, bahkan surga itu sendiri kadang cuma dianggap bonus, bukan garis finish. Loh, kok bisa? Di video ini kita bakal ngebahas tuntas bagaimana sih sebenarnya posisi surga versus nirwana menurut berbagai tradisi Buddhis, dari Theravada, Mahayana, sampai Vajrayana. Siap-siap karena bakal banyak konsep seru yang akan mind-blowing dan beda dari yang kamu kira. Surga versus nirwana, emang beda banget. Oke, sebelum kita bahas kenapa umat Buddha ngejar nirwana, bukan surga, kita harus ngerti dulu nih, apa sih bedanya surga sama nirwana menurut Buddhisme. Jadi gini, dalam ajaran Buddha, surga atau disebut juga swarga loka, itu emang beneran ada. Surga itu tempat yang isinya enak-enak, dihuni sama para dewa, tapi surga ini masih termasuk bagian dari siklus kehidupan dan kematian, yang Buddhisme sebut samsara. Jadi, walaupun hidup di surga itu super nyaman dan panjang banget, makhluk di sana masih terikat sama keinginan, nafsu, dan karma. Dan pas karma baiknya habis, ya balik lagi deh ke siklus lahir mati. Nah, nirwana atau nibbana dalam bahasa Pali, itu beda ceritanya. Nirwana itu bukan tempat kayak surga. Nirwana itu kondisi atau keadaan di mana seseorang udah benar-benar bebas dari samsara. Udah keluar dari 31 alam kehidupan. Bahkan, surga paling tinggi pun masih kalah levelnya sama nirwana. Buddha ngajarin bahwa nirwana itu sesuatu yang tidak lahir, tidak diciptakan, mutlak adanya. Intinya, di nirwana, kamu nggak bakal ngerasain lahir lagi, mati lagi, atau ngerasain penderitaan sama sekali. Totally bebas. Beda banget sama surga, yang walaupun asik, sifatnya tetap nggak kekal. Cepat atau lambat, makhluk di surga bakal meninggal juga dan reinkarnasi lagi. Makanya buat umat Buddha, surga itu kayak hadiah sementara buat karma baik yang udah dikumpulin. Tapi tujuan akhirnya bukan surga, melainkan nirwana. Karena di sanalah penderitaan beneran berakhir sampai ke akar-akarnya. Kalau kamu pernah lihat gambar bawah cakra alias roda kehidupan di Buddhisme Tibet, di situ digambar ada 6 dunia. Neraka, dunia hantu kelaparan atau preta, hewan, manusia, asura atau makhluk penuh ambisi, dan dewa alias surga. Semua itu muter-muter aja di roda samsara yang dipegang sama Yama atau dewa kematian. Simbol kalau semua ini nggak kekal. Di luar roda itu ada gambar bulan. Nah, bulan itu melambangkan nirwana. Dan ada sosok Buddha yang nunjuk ke arah bulan, kayak mau bilang, "Bro, tujuan hidup tuh bukan muter-muter di roda ini, tapi keluar, menuju pembebasan sejati," gitu. Theravada, fokusnya bukan surga, tapi nirwana. Kalau kamu ngikutin ajaran Theravada, tujuan utamanya jelas, nirwana, bukan surga, kekayaan, apalagi kekuasaan. Di Theravada, praktisi berusaha jadi arahat, atau orang yang tercerahkan sepenuhnya. Arahat udah memadamkan semua kekotoran batin, kayak nafsu, amarah, dan kebodohan. Kalau udah sampai di sini, dia bebas total dari siklus lahir mati. Buat Theravada, surga itu cuma salah satu alam bahagia yang ya tetap duniawi. Ada banyak tingkatan surga, termasuk hasil dari meditasi tingkat tinggi, kayak rupa datu dan arupa datu. Tapi meski hidup di surga enak banget, itu tetap bukan tujuan akhir. Kenapa? Karena makhluk di surga masih punya kilesa atau nafsu keinginan halus. Selama kilesa ini masih ada, tetap ada resiko jatuh ke alam yang lebih rendah kalau karma baik telah habis. Makanya Theravada ngajarin kita buat gak terikat sama kenikmatan surga. Surga oke, tapi cuma kayak istirahat, bukan finish line. Tujuan kita adalah memutus semua kemelekatan dan mencapai nirwana.
Buddha sendiri bilang, lahir di surga memang membahagiakan, tapi itu bukan kebebasan sejati dari duka atau penderitaan. Satu-satunya yang beneran membebaskan cuma nirwana. Buat nembus ke sana, Theravada ngajarin kita buat ngejalanin 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. Bukan sekedar teori, tapi jalan hidup nyata, memperbaiki moralitas atau sila, mengumpulkan kebajikan, dan mengasah kebijaksanaan atau panya lewat meditasi. Di Dhammapada bahkan ada kalimat keren, lebih baik dari berkuasa di bumi atau jadi raja para dewa adalah menjadi sotapanna atau pencerahan tingkat pertama. Karena itu menjamin pembebasan akhir. Keren banget kan? Ini nunjukin bahwa pencerahan jauh lebih keren daripada semua kenikmatan duniawi atau surgawi. Mahayana, bukan cuma bebas, tapi bikin semuanya bebas. Kalau tadi bahas Theravada yang fokus ke nirwana pribadi, sekarang kita geser ke Mahayana, tradisi Buddhisme Utara, yang punya pandangan sedikit beda. Di Mahayana, nirwana tetap kebebasan tertinggi, tapi cita-cita besarnya bukan bebas sendirian. Mahayana ngajarin tujuan utamanya jadi Buddha sempurna, bukan sekedar arahat, tapi bangkitin semua makhluk biar bebas juga. Makanya muncul konsep Bodhisattva, sosok keren yang udah deket banget ke nirwana, tapi milih nggak masuk sebelum semua makhluk terbebas. Bayangin, udah di depan pintu bebas dari penderitaan, malah balik lagi buat nolongin. Ada juga istilah nirwana tanpa bersemayam, atau non-abiding nirvana. Buddha nggak diam aja di nirwana, tapi terus bergerak, berbelas kasih, dan nolongin semua makhluk. Buddha di Mahayana melampaui 2 hal, bebas dari samsara, tapi juga nggak nempel di nirwana, hadir buat nuntun makhluk lain. Mahayana ngenalin konsep Trikaya, atau 3 tubuh Buddha, dan Pure Land, kayak Sukawati, tanah suci Buddha Amitabha. Bedanya, Sukawati ini diciptakan dari welas asih dan kekuatan ikrar, buat bantu makhluk gampang capai pencerahan. Menariknya, di beberapa bawah cakra Mahayana, lambang tanah suci bahkan gantiin posisi bulan sebagai lambang nirwana. Nunjukin kalau tanah suci itu batu loncatan ke kebebasan sejati. Mahayana tetap ngingetin, surga tetap bagian dari samsara yang nggak kekal. Yang utama adalah bodhicitta, niat pencerahan lahir dari cinta kasih buat semua makhluk. Surga oke, kayak tempat peristirahatan, tapi tetap harus lanjut jalan ke pencerahan. Makanya umat Mahayana diajarin buat berbuat baik, berdana, dan menolong. Bukan buat pahala, tapi membangun welas asih dan kebijaksanaan sejati. Vajrayana, jalan kilat menuju nirwana. Kalau Mahayana ngajak kita menunda nirwana demi bantu makhluk lain, sekarang kita kenalan nih sama Vajrayana, Buddhisme Tantra yang berkembang di Tibet dan Asia Tengah. Vajrayana sebenarnya masih bagian dari Mahayana karena tujuan akhirnya sama, jadi Buddha demi semua makhluk. Tapi bedanya, Vajrayana nawarin jalan yang lebih cepat dan intens buat sampai ke sana. Kalau Theravada dan Mahayana itu ibaratnya kayak naik mobil, Vajrayana tuh kayak naik jet. Di sini kamu diajarin buat tercerahkan dalam satu kehidupan, tanpa nunggu ribuan reinkarnasi. Caranya lewat metode esoterik alias rahasia, kayak ritual tantra, meditasi visualisasi, mantra suci, dan bimbingan langsung dari guru. Dengan teknik ini, murid dilatih menyucikan batin dengan cepat. Bahkan hal duniawi kayak nafsu atau keinginan gak ditolak, tapi diolah jadi bahan bakar pencerahan. Alih-alih dihindari, hal-hal ini dipakai sebagai jalan spiritual. Keren kan? Tujuan akhirnya tetap meraih siddhi atau pencerahan sempurna dalam tubuh sekarang. Kalau berhasil, kamu nggak perlu lagi lahir di dunia biasa. Kecuali kalau mau kayak tulku atau reinkarnasi guru atau manifestasi kebijaksanaan Buddha. Yang unik dalam Tantra, dunia nggak dipandang sebagai dunia biasa. Seorang yogi diajarin melihat dirinya sebagai Buddha dan sekelilingnya sebagai mandala suci. Jadi, daripada nunggu dunia berubah, kamu diajak untuk mengubah cara pandang, melihat samsara dengan mata nirwana. Kamu bisa keluar dari samsara jauh lebih cepat, tanpa harus nunggu kelahiran berkali-kali. Nirwana, surga, dan jalan sejati dalam Buddhisme. Dalam semua tradisi Buddhis, tujuan akhir tetap sama, bebas dari samsara, dengan mencapai nirwana. Nirwana berarti padamnya nafsu, kebencian, dan kebodohan. Kondisi di mana penderitaan benar-benar berakhir. Udah nggak ada lagi nih siklus lahir, tua, sakit, dan mati.
Selama perjalanan menuju nirwana, surga punya peran penting juga. Lewat ajaran karma, perbuatan baik bisa menghasilkan kebahagiaan, termasuk kelahiran di alam surga. Ini jadi motivasi awal bagi banyak orang untuk bermoral, berdana, dan melatih meditasi dasar. Tapi, Buddha menegaskan surga tetap gak kekal. Sebagus apapun, surga tetap bagian dari samsara. Dan akhirnya akan berakhir. Makanya, umat diajak buat melampaui keinginan duniawi dan mengarah ke pembebasan sejati. So, kesimpulannya, buat umat Buddha, nirwana itu tujuan akhir yang beneran lepas dari siklus lahir mati dan semua penderitaan. Surga sih oke, tapi sifatnya cuma kayak rest area di jalan tol yang panjang. Nyaman buat singgah, tapi bukan tempat buat menetap. Makanya, walaupun berbuat baik bisa buat kita lahir di alam yang lebih bahagia, arah perjalanan spiritual tetap harus ke nirwana, bukan sekedar cari enaknya aja. Di sanalah kebebasan sejati ada, bukan di surga yang sementara. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru-seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Kita akan diskusi bareng-bareng ya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan update seputar agama Buddha. Bye-bye!